warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan karier. Kami beranggotakan Nur Raihatul Jannah, Siti Aula Rahmawati, Zulfi Mugi Lestari, dan Umi Rahayu Setianingsih. Coba perencanaan karier itu ada 8. Yang pertama, pengertian karier, jenis jabatan dan kepangkatan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi karier. Yang keempat, keuntungan karier. Yang kelima, program pengembangan karier. Yang keenam, jenis-jenis karier. Yang ketujuh, persyaratan karier. Dan yang terakhir, kendala pengembangan karier. Saya akan menjelaskan tentang pengertian karier. Menurut Henry Shimamura, karier adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku. Jadi karier itu yang sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku yang ada hasilnya. Ada hasilnya atau ada manfaatnya. Kalau pengertian perencanaan karier itu prosesnya. Proses di mana seseorang dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karier mereka. Jadi kalau perencanaan karier itu proses dalam merencanakan karier yang sudah dilaksanakan dalam pekerjaan dan perilaku dalam sehari-hari. Dan yang selanjutnya, jenis jabatan dan kepangkatan. Jenis jabatan itu ada 2. Yang pertama, jabatan struktural. Yang kedua, jabatan fungsional. Yang pertama, jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Maksudnya, jabatan ini itu cenderung kepada kegiatan-kegiatan organisasi. Kedudukan jabatan struktural itu bertingkat-tingkat, ada tingkat yang rendah dan ada tingkat yang tinggi. Contoh seperti yang tingkat tinggi itu jabatan struktural di PNS pusat. Di PNS pusat itu kan kepangkatannya ada dibagi ya. Ada yang sebagai sekretaris, ada yang sebagai direktur, ada yang sebagai kepala pusat, dan ada juga sebagai staf ahli. Itu kepangkatan. Jadi pangkat-pangkat itu juga perlu. Kalau contoh yang rendah itu seperti PNS daerah. Seperti PNS daerah itu juga dibagi menjadi, contohnya tingkatannya itu dibagi seperti sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bidang, camat, RT, dan lain sebagainya. Yang kedua, jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi. Jadi kebalikannya ya, jabatan struktural dan fungsional. Tetapi dalam sudut pandang, fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Contohnya seperti guru. Guru itu kan sangat perlu untuk masyarakat, sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat. Dosen, perawat, bidan, dokter, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh jabatan fungsional. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aula Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor karir dan keuntungan karir. Di sini faktor-faktor karir ada 5, yaitu yang pertama perencanaan karir, kedua kepuasan karir, ketiga program pengembangan karir, keempat strategi karir, dan yang terakhir persepsi prospek promosi. Yang pertama yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir di sini yaitu suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan dalam organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuan.
Kedua yaitu kepuasan karir. Kepuasan karir di sini yaitu sikap umum terhadap pekerja seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dengan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Dan yang ketiga, program pengembangan karir. Suatu aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Keempat, strategi karir. Dalam strategi karir di sini yaitu program yang menjawab kebutuhan organisasi secara internal maupun tantangan organisasi ke depan secara eksternal. Kelima yaitu persepsi prospek promosi. Dikaitkan dengan promosi yang dimaksud adalah apabila seseorang menduduki jabatan tertentu dan sudah ada di tingkat manajer, sehingga seseorang dapat melihat bahwa terdapat prospek yang cenderung lebih besar yang akan mendorong seseorang untuk merencanakan karirnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Keuntungan karir. Keuntungan karir di sini ada 6, yaitu yang pertama, kesempatan belajar yang luas. Kedua, lingkungan kerja yang hangat dan nyaman. Ketiga, lebih mandiri. Keempat, jenjang karir yang cepat. Kelima, peluang berinovasi lebih besar. Dan yang keenam, memanfaatkan peluang dengan maksimal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umiria Sianingsi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pengembangan karir dan jenis-jenis karir. Program pengembangan karir merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan dengan meningkatkan performa kerja. Dalam program pengembangan karir dapat didesain berupa tahapan atau fase yang lebih terstruktur dan sistematik. Nah, secara umum proses pengembangan karir dimulai dengan beberapa fase, yaitu fase perencanaan, fase pengarahan, fase pengembangan, dan penyusunan master plan. Fase perencanaan. Pada fase ini aktivitas organisasi adalah menyelaraskan rancangan pengembangan karir dengan rancangan organisasi. Yang kedua yaitu fase pengarahan. Adapun pada fase ini yang harus menjadi perhatian bagi manajemen dan individu adalah bagaimana menyediakan suatu program dan juga sarana untuk mengarahkan performa keduanya. Yang selanjutnya yaitu fase pengembangan. Fase ini merupakan praktik dari desain pengembangan karir yang difokuskan pada persyaratan yang harus dipenuhi karyawan. Selanjutnya yaitu penyusunan master plan. Dalam penyusunan master plan ini, model yang dikehendaki oleh manajemen ini adalah standar penilaian kemampuan karyawan secara adil dan transparan. Selanjutnya yaitu jenis karir. Jenis-jenis karir yaitu ada 6. Yang pertama realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zulfi Mugilestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfi Mugilestari. Di sini saya akan membahas tentang persyaratan karir dan kendala pengembangan karir. Yang pertama adalah persyaratan karir. Untuk memasuki suatu jabatan karir tertentu, dibutuhkan syarat-syarat yang sesuai dengan pekerjaan yang diambil. Adapun syarat-syarat untuk memasuki jabatan yaitu antara lain pertama persyaratan pendidikan atau latihan. Persyaratan ini meliputi syarat pendidikan formal, syarat minimal latihan formal atau khusus, syarat-syarat minimal pengalaman di lapangan, syarat khusus latihan, dan pendidikan tambahan yang harus dimiliki seseorang untuk memangku jabatan tertentu.
Contohnya, jabatannya yaitu ahli kimia. Adapun syarat pendidikan dan latihannya berupa S1 teknik kimia, minimal D3 kimia, dan kemampuan teknik mekanik. Kalau ketiga syarat tersebut sudah memenuhi, maka seseorang itu berhak untuk memiliki jabatan tersebut. Jika ada salah satu syarat yang kurang memadai atau memenuhi kriteria persyaratan, maka seseorang tidak dapat memasuki jabatan tersebut. Yang kedua adalah persyaratan kualitatif. Persyaratan kualitatif ini meliputi persyaratan fisik dan psikis yang diperlukan untuk melanjutkan tugas-tugas jabatan. Dalam persyaratan fisik, misalnya ada jabatan yang membutuhkan kondisi fisik atau kekuatan jasmani yang maksimal, tetapi kondisi bakat atau intelijensi tidak perlu bertaraf baik. Ada pula jabatan tertentu justru persyaratan bakat intelijensi yang sangat diperlukan, sedangkan persyaratan fisik yang tidak merupakan persyaratan utama. Contohnya yaitu syarat kemampuan jasmani atau fisik. Syarat kemampuan misalnya dalam jabatan pramugari, secara syarat fisik yaitu tinggi badan minimal 160 cm, tidak cacat fisik, penampilan menarik. Yang kedua, syarat-syarat psikis, misalnya dalam jabatan ahli listrik tegangan tinggi. Syarat psikisnya yaitu mempunyai minat dalam bidang teknik listrik dan elektronika. Kalau dia tidak mempunyai minat, ya percuma saja. Yang kedua, mempunyai kemampuan adaptasi pekerjaan yang cukup beresiko besar. Yang ketiga, kemampuan koordinasi mata, tangan, dan alat-alat tubuh yang lain. Yang keempat, teliti, tekun, dan mempunyai mental yang kuat. Dalam jabatan ini, kalau tidak memenuhi syarat-syarat keempatnya tersebut, misalnya tidak teliti, tidak tekun, dan tidak mempunyai mental yang kuat, maka saat mengerjakan pekerjaan tersebut, saat membenahi listrik, dia tidak teliti, maka akan terjadi kesalahan yang fatal. Misalnya dia yang kesetrum listrik, misalnya gitu. Kalau tidak mempunyai mental yang kuat, misalnya yaitu dalam membenahi listrik kurang mental, itu akan berakibat fatal dalam pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya adalah kendala pengembangan karir. Yang pertama yaitu kurang rasa percaya diri. Dalam struktur organisasi di perusahaan secara umum berlaku sistem piramida, yaitu semakin tinggi jabatan maka jumlah jabatan yang tersedia semakin sedikit, sehingga semakin kompetitif. Menghadapi kompetisi untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi memerlukan kepercayaan diri yang tinggi. Rasa tidak yakin akan kompetensi diri dapat membuat kurang optimalnya dalam proses seleksi pengisian jabatan. Yang kedua, kebiasaan dan perilaku buruk. Penilaian-penilaian informal yang beredar di lingkungan kantor juga banyak mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan pejabat yang tepat. Ada kalanya seseorang memiliki kompetensi yang mumpuni, namun tidak diimbangi dengan sikap kerja yang baik, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, sering tidak ada di tempat, malas, dan suka terlambat. Yang ketiga, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Seorang kadang tidak memahami jalur karir di perusahaan, sehingga kurang fokus untuk mempersiapkan kompetensi pribadinya menuju jalur karir berikutnya yang lebih tinggi. Selain itu,
Kriteria-kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan promosi jabatan sering tidak dipahami. Apakah suatu jabatan yang lebih tinggi memerlukan syarat-syarat semacam sertifikasi, pelatihan khusus, lamanya masa kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tujuan karir dan nilai-nilai diri yang tidak selaras. Apa yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? Nilai-nilai apa yang Anda hargai dalam hidup? Apakah dianggap penting dalam hidup? Apakah selaras mendukung tujuan karir? Jika selaras, maka akan memberikan daya dorong yang kuat untuk sukses mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima yaitu kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan-kekuatan diri, pengetahuan, dan keterampilan diri. Dalam hal ini menghambat seseorang untuk menemukan tujuan karir yang cocok untuk dirinya. Kecocokan dengan aspirasi dan kemampuan diri ini sangatlah penting. Dengan ini dapat menentukan apakah dalam menjalani karirnya seseorang akan mencurahkan energi secara maksimal atau tidak. Dan yang keenam yaitu ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Masalah terbesar dalam lingkungan serba cepat, beban kerja yang tinggi, dan informasi yang membludak adalah ketidakmampuan komunikasi yang efektif. Kesalahan dalam komunikasi terletak pada tidak jelasnya pesan, seperti yang dimaksudkan pemberi pesan. Solusinya yaitu dengan meluangkan waktu untuk mengkomunikasikan pesan Anda dengan jelas dan efektif. Yang ketujuh yaitu kurangnya jaringan yang mendukung. Dalam buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipoh Santosa, salah satu yang menentukan kesuksesan kita adalah apa yang disebut sebagai sepasang bidadari, yaitu keberadaan keluarga yang memberi dukungan terhadap karir kita. Tak kalah pentingnya juga adalah jejaring di lingkungan kantor. Tak jarang keputusan diambil berdasarkan rekomendasi teman atau atasan yang mengenal kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.